Dewa Wisnu adalah dewa yang bertugas sebagai pemelihara dunia. Dia muncul sebagai ini ya, perwujudannya yaitu 10 perwujudan Dewa Wisnu untuk melindungi dunia dari kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang Dewa Wisnu ya. Nah, Dewa Wisnu ini merupakan salah satu dewa tertinggi dalam agama Hindu selain Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Nah, dalam ajaran agama Hindu guys, Wisnu ini juga disebut sebagai Sri Wisnu atau Narayana. Dan dia adalah salah satu dewa yang bergelar sebagai pemelihara dan yang tugasnya memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah guys, dalam filsafat Hindu Vaishnava, dia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa tertinggi. Tapi dalam legenda lainnya, Dewa Brahma adalah dewa tertinggi guys. Dan filsafat Adwaita, Vedanta, dan tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu ini dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman. Nah, menurut sastra Hindu, ini banyak menyebut namanya ya, nama Wisnu di antara dewa-dewa lainnya. Dan dalam kitab Weda, Dewa Wisnu muncul sebanyak 93 kali. Dan dia sering muncul bersama dengan Indra yang membantunya membunuh Preta yang bersamanya dia meminum soma. Dan hubungannya yang dekat dengan Indra ini membuatnya dikatakan bahwa Dewa Wisnu ini merupakan saudara dari Dewa Indra guys. Nah, dalam Weda, Wisnu muncul tidak sebagai salah satu dari 8 Aditya, tapi sebagai pemimpin mereka. Karena mampu melangkah di 3 alam ya, maka Wisnu dikenal sebagai Trivikrama atau Urukrama. Nah, untuk langkahnya lebar, langkah pertama adalah di bumi, kemudian yang langkah kedua adalah langit, dan langkah yang ketiga adalah di bagian dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia yaitu surga. Nah, dalam kitab Purana, Wisnu sering muncul dan menjelma sebagai seorang awatara guys. Nah, ada 10 awatara ya, yang bisa dilihat ya guys sebagai perwujudan dari Dewa Wisnu ini. Nah, dalam kitab Bhagavad Gita, Wisnu ini menjabarkan ajaran agama dengan mengambil sosok sebagai Sri Krishna. Ini juga merupakan awatara dari ini ya, Dewa Wisnu. Nah, dalam Purana ini selainnya bergambaran umum. Nah, Dewa Siwa ini dia digambarkan sebagai dewa yang kulitnya itu hitam kebiruan atau biru gelap, bertangan 4, masing-masing memakai ini ya, atau memegang gada, lalu satu teratai, sangkakala atau trompet gitu ya, dan juga cakra yang seperti roda. Yang paling identik dengan Wisnu adalah senjata cakra dan kulitnya yang berwarna biru gelap. Dalam filsafat Vaishnava, Wisnu disebutkan memiliki wujud yang berbeda-beda atau memiliki aspek-aspek tertentu guys. Nah guys, dalam filsafat ini Vaishnava, Wisnu memiliki 6 sifat ketuhanan, yaitu Jnana, mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Aishwarya, ini maha kuasa, tidak ada yang dapat mengaturnya. Ada Shakti, memiliki kekuatan untuk membuat yang nggak mungkin menjadi mungkin. Ada Bala, maha kuat, mampu menopang segalanya tanpa merasa lelah. Kemudian ada Virya, ini kekuatan rohani sebagai roh suci dalam semua makhluk. Dan juga ada Tejas, memberi cahaya spiritualnya kepada semua makhluk guys. Nah guys, dalam filsafat Vaishnava ini terutama di India ya, Wisnu disebutkan memiliki 3 aspek, yaitu perwujudannya. Wujud lainnya ya, ketika wujud itu adalah Karanodakasayi Wisnu atau Maha Wisnu. Kemudian ada Garbhodakasayi, nah ini Wisnu, dan juga ada Sirodakasayi Wisnu. Nah ini menurut Bhagavad Gita, ketiga aspek itu disebut sebagai Purusa Avatara atau ini ya, penjelmaan Wisnu yang mempengaruhi penciptaan dan peleburan alam material. Jadi gitu guys. Nah guys,
Wisnu juga ini ya dinyatakan ini ya sebagai Wisnu yang berbaring dalam lautan penyebab, dan dia menghembuskan banyak alam semesta atau galaksi yang jumlahnya tidak dapat dihitung, atau Garbhodaka Shayi Wisnu dinyatakan sebagai Wisnu yang masuk ke dalam setiap alam semesta dan menciptakan aneka rupa guys. Nah itu guys ya. Terus kemudian dalam ajaran asrama Vaishnava di India, Wisnu diasumsikan memiliki 5 wujud, yaitu ada Para yang merupakan wujud tertinggi dari Dewa Wisnu yang hanya bisa ditemui di Sri Vaikunta, juga disebut Moksa. Kemudian ada Vyuha. Nah ini Dewa Wisnu terbagi menjadi 4 wujud yang mengatur 4 fungsi semesta yang berbeda. Terus kemudian ada Vibhawa, diasumsikan memiliki penjelmaan yang berbeda-beda atau lebih dikenal dengan sebutan Avatara, yang mana bertugas untuk membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan di muka bumi. Kemudian ada Antaryami. Nah, ini merupakan wujud Dewa Wisnu yang berada dalam setiap hati makhluk hidup. Dan juga ada Archavatara, merupakan manifestasi Wisnu dalam imajinasi yang digunakan oleh seseorang agar lebih mudah memujanya sebab pikirannya tidak mampu mencapai para dewa. Wujud para maksudnya ya. Para Vyuha, Vibhawa, kemudian ada Antaryami dan juga dari Wisnu. Nah guys, Wisnu sendiri memiliki hubungan ya dengan Dewi Laksmi, Dewi Kemakmuran yang merupakan istrinya. Nah selain dengan Indra, Wisnu memiliki hubungan dekat dengan Brahma dan Siwa yang ketiganya menjadi sosok Trimurti. Dan juga ada kendaraannya guys, yaitu Garuda ya, yang mungkin dikaitkan sama ini ya penciptaan dari Tirta Amerta. Nah kemudian ini guys ada Avatara atau ini ya perwujudan dari Dewa Siwa apa saja itu. Nah ini dia guys, ini adalah wujud-wujud 10 wujudnya, yaitu ada Varaha Awatara, ini berbentuk babi hutan ya. Nah di sini berkaitan dengan seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik raksasa Hiranyakasipu yang merupakan ini ya kaum dari raksasa ya, dan ingin menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik. Nah ini sehingga yang bisa menyelamatkan adalah babi hutan ya, yang memiliki 2 taring panjang dan ini menopang bumi, katanya sih gitu ya dalam mitologi atau ini ya legendanya atau mitosnya orang orang Hindu. Kemudian ada Kurma Avatara ketika ada pemutaran lautan susu. Nah ini untuk mencari air kehidupan dia berubah menjadi kura-kura. Terus kemudian ada Maitsya Avatara, ini merupakan wujud Wisnu sebagai ikan raksasa guys. Nah dia itu yang menyelamatkan Manu atau manusia pertama ya di bumi ya, ini agar selamat dari banjir besar. Kemudian ada Narasingha Awatara yang berwujud sebagai ini ya sebagai seekor singa gitu guys, yang dia itu melawan Hiranyaksa ya, dan juga ini ya Hiranyakasipu. Nah dia kemudian yang bisa membunuhnya itu hanyalah makhluk yang bukan manusia, dan di waktunya itu bukan waktu yang biasa ya. Dan inilah Hiranyakasipu ini akhirnya bisa dibunuh oleh Narasingha Awatara karena dia itu manusia yang berkepala singa. Jadi gitu guys. Terus kemudian wujud yang lainnya adalah ada Wamana Awatara yang muncul sebagai ini ya sebagai Awatara Wisnu yang kelima ya, diturunkan pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi. Nah kemudian dia dikisahkan juga sebagai Parasurama Awatara, sebagai Krishna, sebagai Rama, kemudian sebagai Buddha, dan yang terakhir adalah Kalki guys. Gitu aja guys ya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam bahasan berikutnya. Bye bye.